semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan tugas kimia. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Rika dan rekan saya ada Pianita, Chelsea, dan Yavetri. Jadi, pertanyaan yang pertama, apa manfaat koligatif dalam kehidupan? Koligatif memiliki 4 sifat yang berbeda. Beberapa sifat koligatif larutan antara lain yang pertama, penurunan tekanan uap merupakan sifat koligatif larutan yang menyatakan bahwa tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murninya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, laut mati adalah contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Yang kedua, ada proses untuk mendapatkan benzena murni. Menggunakan pemisah campuran dengan distilasi bertingkat dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat pelarut dengan zat terlarut. Dan yang ketiga, yang terakhir, kolam apung merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap terlarut. Air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam-garam di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sangat sulit untuk menguap karena tekanan uap pelarut menurut disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sifat koligatif penurunan titik beku. Sifat koligatif penurunan titik beku adalah terjadinya penurunan titik beku suatu pelarut. Hal ini diakibatkan dari zat pelarutnya yang bertambah namun tidak mudah menguap. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari sifat koligatif penurunan titik beku adalah sebagai berikut. Sebagai anti beku pada radiator mobil yang diterapkan dengan menambahkan larutan etilen glikol agar air tidak mudah membeku. Yang kedua, sebagai campuran pendingin yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Pemanfaatan ini sering dibutuhkan dalam pabrik es untuk memproduksi es putar. Dan yang terakhir, sebagai anti beku dalam tubuh hewan. Beberapa hewan pada daerah dengan iklim dingin diketahui telah memiliki zat anti beku di dalam tubuhnya. Hal itu agar hewan tersebut dapat bertahan hidup di tengah suhu ekstrim. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah cairan suhu atau temperatur di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan lingkungan di sekitarnya. Senyawa yang tidak mudah menguap atau non-volatil tidak akan mengalami penguapan karena memiliki tekanan uap yang sangat rendah, bahkan diasumsikan nol. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menggunakan panci presto. Saat memasak menggunakan panci presto, bahan keras yang dimasak akan lunak dalam waktu yang cukup singkat. Panci presto menggunakan prinsip kenaikan titik didih, sehingga air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Yang kedua, penyulingan minyak bumi. Pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Larutan akan dipisahkan dengan cara menaikkan suhunya. Yang ketiga, memasak dengan garam. Ketika menambahkan garam ke dalam masakan, maka hal itu akan membuat titik didih dari air menjadi meningkat. Yang terakhir adalah tekanan osmosis. Peristiwa osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari satu larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari satu pelarut murni ke satu larutan melalui selaput semi-permeable. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah penyerapan air oleh akar tanaman. Hal tersebut terjadi karena dalam tanaman memiliki zat-zat terlarut sehingga konsentrasinya lebih tinggi daripada air yang ada di dalam tanah. Yang kedua adalah mengontrol bentuk sel agar tidak pecah atau mengalami kerusakan. Dan yang terakhir adalah desalinasi air laut melalui osmosis balik seperti pada pemurnian air laut. Osmosis balik merupakan perembesan pelarut dari larutan ke pelarut atau dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Yang terakhir, contoh penerapan tekanan osmotik dalam dunia medis. Yang pertama, mesin pencuci darah yang digunakan oleh pasien penderita gagal ginjal yang cara kerjanya menggunakan mesin dialisis. Dan yang kedua, cairan infus dibuat dengan larutan isotonik, yaitu larutan yang memiliki tekanan osmotik sama dengan cairan intrasel, sehingga osmosis tidak terjadi antara cairan infus dan sel-sel darah merah, sehingga sel-sel darah merah tidak rusak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.